ketahui bahwa tujuan dibentuk Kaula Muda Bersatu ini adalah pertama, bagaimana pemuda-pemuda di Kabupaten Malang ini bisa membantu guyub rukun dalam rangka pembangunan Kabupaten Malang. Yang selama ini mungkin pemuda-pemuda dianggap senang foya-foya atau mungkin kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, maka dengan adanya wadah Kaula Muda Bersatu ini diharapkan panjenengan semua bisa membantu kinerja pemerintahan di desa, kinerja pemerintahan di kecamatan, lebih-lebih kinerja di pemerintah Kabupaten Malang di bawah pimpinan Bapak Haji Rendra Krisna. Sejarah berdirinya Kaula Muda Bersatu. Kenyataan bahwa pemuda adalah aset potensial dalam pemikiran, keberanian, tenaga, serta inovasinya dalam setiap zaman. Dengan dibuktikannya dalam peran sertanya mulai dari zaman pra-kemerdekaan hingga melewati setiap orde pemerintahan, di mana mereka sebagai motor penggerak perubahan bangsa yang tidak bisa dinafikan. Menelisik lebih spesifik, tidak terkecuali potensi yang sungguh sangat luar biasa yang dimiliki oleh pemuda-pemuda Malang yang sudah dikenal dengan segala prestasi dan dedikasinya untuk negeri ini, baik dalam dunia pergerakan, pendidikan, pemikiran, kewirausahaan, teknologi, olahraga, seniman maupun yang lainnya. Betapa sungguh dahsyatnya apabila segala potensi pemuda di atas dipersatukan dalam sebuah wadah organisasi kepemudaan untuk diikutsertakan dalam mengajukan optimalisasi pembangunan daerah yang merata di segala bidang. Berawal dari pemikiran itulah, beberapa tokoh pemuda Kabupaten Malang berbagai latar belakang, mulai dari aktivis, advokat, wirausahawan muda, atlet, pendidik, seniman, mahasiswa, pegiat sosial lainnya bersatu padu berkumpul merumuskan pembentukan sebuah organisasi dengan memanfaatkan multipotensi sumber daya Kaula Muda yang luar biasa dari seluruh penjuru desa di daerah Kabupaten Malang. Dalam sebuah kesempatan, niatan tersebut lalu coba disampaikan kepada Haji Rendra Krisna selaku Bupati Malang. Serasa ingin bersambut, beliau yang notabene berangkat dari aktivis muda yang sudah melintang dalam berbagai macam gerakan kepemudaan, memberi apresiasi positif dan kesempatan seluas-luasnya untuk mengejawantahkan dalam sebuah naungan organisasi yang efektif, terstruktur baik hingga pelosok desa. Dengan bekerja sama aktif lintas sektor yang kemudian organisasi tersebut bernama Kaula Muda Bersatu, Minggu 1 Juli 2014. Deklarasi Kaula Muda Bersatu. Kami, pemuda putra daerah Kabupaten Malang, dengan nafas dan tekad semangat yang bergelora, memaksimalkan segala utilitas potensi kaum muda yang sinergis, inovatif, serta berdaya, guna ikut berpartisipasi aktif dalam pengabdian membangun masyarakat Kabupaten Malang secara holistik, demi tercapainya kemajuan daerah yang semakin lebih baik berkesinambungan. Kabupaten Malang yang gemah limpah jinawi menjadi mutlak kiranya sebagai penambah kualitas kinerja serta mengakomodir eksistensi pemuda dalam berkarya kita. Perlu dibentuk sebuah wadah yang bernafaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan berbasis dan bersemangat Kaula Muda, diharapkan organisasi ini dapat berperan sebagai penyambung aspirasi masyarakat dengan stakeholder dengan masyarakat. Jangan tidur, jangan tersukur, wahai pemuda, sambutlah hari bangkitmu. Bersiaplah,
sebab telah terlahir sebuah wadah perkumpulan para pemuda-pemudi berdaya yang terbit dari bumi Arema. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyatakan resmi berdirinya organisasi pemuda bernama Kaula Muda Bersatu, Minggu 1 Juni 2014. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengangkat pengurus organisasi Kaula Muda Bersatu Kabupaten Malang tingkat kecamatan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, pengurus tersebut pada diktum pertama bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan dan program kerja organisasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Malang pada tanggal 21 September 2014. Atas nama pengurus Kaula Muda Bersatu Kabupaten Malang periode 2014 sampai 2019, selamat Sudiono Ketua ditandatangani. Sebelum saya mulai melantik, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia dilantik sebagai pengurus Kaula Muda Bersatu Kabupaten Malang tingkat kecamatan dan tingkat desa? Harap saudara-saudara mengikuti ucapan saya kata demi kata. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji. 1. Menegakkan dan menjunjung tinggi. Nama baik organisasi. Kaula Muda Bersatu. 2. Selalu taat dan patuh. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan menjaga persatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mematuhi dan menjalankan peraturan. Keputusan dan garis-garis organisasi. Yang telah ditetapkan. 4. Melaksanakan tugas kewajiban saya. Sebagai pengurus Kaula Muda Bersatu. Dengan sungguh-sungguh. Dan sebaik-baiknya. Diawali Kecamatan Pakis. Kemudian Kecamatan Jabatan. Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Senin 22 September 2014, saya pendiri Kaula Muda Bersatu Kabupaten Malang dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai pengurus Kaula Muda Bersatu Kabupaten Malang tingkat Kecamatan Pakis, tingkat Kecamatan Jabu, serta tingkat desa sekecamatan Pakis dan sekecamatan Jabu. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara-saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan indahnya, sehingga tujuan perjuangan kita tercapai dengan sebaik-baiknya. Amin. Tentunya kita sudah maklum, mahfum, mengapa kemudian Kaula Muda Bersatu ini berdiri. Bahwa tadi telah disampaikan
latar belakang, katakanlah itu sejarahnya. Kemudian kami dilahir di bumi Kanjuruhan ini karena memang kita akan menunjukkan kepada halayak bahwa pemuda-pemuda itu memang patut dibanggakan, patut untuk kemudian diberikan kesempatan menjadi yang terdepan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya mengisi kemerdekaan ini dengan segala macam pembangunan-pembangunan. Mereka melihat kenyataan setiap ada pembukaan CPNS, ribuan sarjana, ribuan diploma berbondong-bondong ingin jadi PNS. Yang akan diambil hanya 150, yang mendaftar 25.000. Dan tidak hanya di CPNS, mungkin kesempatan yang lainnya, seakan-akan pemuda itu tidak bisa bekerja kalau tidak menjadi PNS, kalau tidak menjadi karyawan. Sehingga sedikit banyak orang kemudian a priori salah pandang terhadap posisi pemuda itu. Lah ini yang akan kita jawab oleh Kaula Muda Bersatu, bahwa pemuda-pemuda di Kabupaten Malang tidak seperti itu. Pemuda-pemuda Kabupaten Malang itu siap untuk kemudian menerima tugas apapun, terutama memajukan desanya dengan segala macam sisi-sisi pembangunan yang bisa diambil oleh para pemuda tersebut. Kita bisa terjun ke sawah, berlepotan lumpur untuk kemudian bagaimana membantu ketahanan pangan di tingkat desa. Yang itu nantinya juga akan bermuara kepada ketahanan di tingkat Kabupaten Malang dan seterusnya sampai menjadi ketahanan pangan di tingkat nasional. Bahwa pemuda-pemuda juga bisa mengambil peranannya, tidak hanya dari sisi pekerjaan-pekerjaan fisik, tapi pekerjaan-pekerjaan yang non fisik pun. Katakanlah bagaimana kemudian membina para pemuda itu sendiri untuk kemudian berkarakter ke-Indonesiaan. Karena sekarang sudah tidak sedikit lagi gejala-gejala menurunnya nasionalisme yang ada di negara kita ini. Tidak sedikit pemuda-pemuda yang sangat mereka tuh bangga kalau kemudian memakai baju, kemudian ada emblem-emblem bendera luar negeri. Itu kita sekarang kikis habis oleh pemuda-pemuda yang tergabung dalam Kaula Muda Indonesia. Teman-teman, ya, saudara-saudara, adik-adik saya yang saya cintai, bahwa desa-desa yang ada di Kabupaten Malang yang jumlahnya 378 itu, kalau kemudian dikelola oleh pemuda-pemuda yang memiliki semangat, ya, yang masih bergelora untuk kemudian apa yang bisa dia kerjakan untuk kepentingan desanya, maka Kabupaten Malang ini bukan lagi hanya seperti sekarang yang setiap bulannya selalu ada prestasi-prestasi yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi kepada Kabupaten Malang. Bisa-bisa kalau anda semuanya di Kabupaten Malang, khususnya yang tergabung dalam Kaula Muda ini, terus melakukan kegiatan-kegiatan yang diharapkan itu bisa ditangani para pemuda. Mungkin setiap minggu kita mendapatkan penghargaan itu. Bisa-bisa mungkin setiap harinya kita mendapatkan penghargaan. Teman-teman yang saya hormati, ya, adik-adik sekalian yang saya cintai, bahwa juga sebagai pemuda, apalagi yang tergabung dalam Kaula Muda Bersatu, kita harus kemudian mengambil peran tersebut. Jangan menunggu. Jangan kemudian menunggu bagaimana kemudian Bapak Kepala Desa mengajak, bagaimana kemudian tokoh-tokoh mengajak pemuda. Tapi tunjukkan bahwa pemuda yang kemudian berinisiatif. Contohnya, kalau kita berbicara masalah lingkungan, bagaimana kemudian pemuda-pemuda mengajak masyarakat di situ untuk bersih-bersih, setidak-tidaknya setiap hari Jumat, bersih-bersih desa. Bagaimana kemudian pemuda-pemudanya itu pada waktu musim penghujan untuk kemudian membersihkan selokan-selokan. Bagaimana para pemudanya juga pada waktu musim penghujan, bagaimana menggiatkan masyarakat untuk kemudian menanam pohon. Bagaimana kemudian pemuda-pemuda melihat barangkali di desa anda itu masih ada rumah yang belum layak huni, kemudian diadakan kegiatan sifatnya sosial, bergotong royong dalam bentuk mungkin pasteurisasi, mungkin pavigisasi, mungkin juga bedah rumah dan sebagainya. Itu harus ditunjukkan. Kalau pemuda-pemuda yang tergabung dalam Kaula Muda itu ngambil peran sendiri dan ditunjukkan terlebih dahulu tentang kerja dan kinerjanya, fasilitasi dari berbagai macam pihak itu akan memuncul dengan sendirinya.
termasuk dari pemerintah Kabupaten Malang. Nah, karena itu memang pemerintah Kabupaten Malang sekarang menunggu organisasi pemuda apa yang kemudian bisa kemudian diajak menjadi mitranya, menjadi stakeholder dalam hal membantu pemerintahan desa, khususnya menyangkut tentang masalah lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Tunjukkan bahwa nanti Kaulah Muda Bersatu di tingkat desa, di tingkat kecamatan, dan di tingkat Kabupaten Malang itu menjadi mitra terbaik pemerintah, sehingga kemudian pemerintah percaya menyelenggarakan berbagai macam pembangunan kepada Kaulah Muda Bersatu. Dan jembatannya yang jumlahnya 3.500. Belum lagi untuk penahan ya plengsengan itu. Jembatannya saja 3.500, jalannya 3.502. Ada yang panjangnya itu 50 meter, ada yang panjangnya 30 meter, ada juga yang panjangnya hanya 5 meter, tapi keseluruhannya itu 3.502. Panjang jalannya itu 16.000 km. Itu sama dengan panjangnya Pulau Jawa 16 kali. Pernah sampean tuh melaku toko Banyuwangi nang Jakarta. Iku melaku ping 16 foto mek ngiterin dalan-dalan di Kabupaten Malang. Dari 70 miliar di tahun 2010 saya tingkatkan menjadi 140 miliar di tahun 2011. Belum ada apa-apanya. Tahun 2012 meningkat lagi menjadi 230 miliar. Masih saja Bapak Kepala Desa, Pak, desa kami gak kebagian, sebagainya. Banyak. Akhirnya tahun 2013 saya naikkan lagi menjadi 330 miliar. Ya. Masih belum cukup. Ya, di desa-desa aspirasinya sekarang itu bukan jalan penetrasi, mintanya hot mic semuanya. Nah, cukup. Tahun 2014 ini saya naikkan menjadi 400 miliar. Masih belum bisa mengcover Pak Kepala Desa Usman, saya belum tercover. Pak Anwar ditagih terus saya sama Pak Usman. Jadi teman-teman, ini Pak Anwar ini nanti kalau kamu bisa menunjukkan bagaimana kemudian bisa bermitra, beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa dimitrakan oleh Dinas Bina Marga, itu tidak salah kalau kemudian Pak Anwar ini mengajak KIP untuk memberikan pekerjaan-pekerjaan. Karena sekarang tidak sedikit organisasi-organisasi yang ada, tapi ada namanya, ada plangnya, ada papan namanya, tapi tidak ada kegiatannya. Tapi KMP tidak boleh seperti itu. Ada plangnya, ada papan namanya, ada nomornya, maka juga harus ada kegiatannya sebanyak masa. Sehingga dengan demikian nanti keberadaannya KMP bukan lagi hanya organisasi papan nama, tapi betul-betul diharapkan kehadirannya oleh masyarakat karena menyadari bahwa KMP telah membantu masyarakat dari sisi-sisi yang dibutuhkannya. Itu yang harus dilakukan. Saya yakin, ya, Saudara Selamat ini bekerja keras. Jabatannya masih terbilang masih tingkat bawah lah, hanya seorang kepala BTD. Ya, eselonnya sih eselon 4. Tapi kerjanya dia nggak kalah dengan kerjanya eselon 2. Sehingga kemudian pejabat-pejabat eselon 2 itu percaya bahwa meskipun dia pejabat eselon 4, tapi ternyata dia mampu untuk bisa bersinergi dengan pejabat eselon 2. Ketua KMD Pakis ini apa kesehariannya? Guru TK. Dia hanya seorang guru TK. Setiap hari, ya, setiap hari dia ngajar dari hari Senin sampai hari Sabtu. Ya, gajinya dia itu hanya 50.000. Gak percaya. Nah, kalau guru-guru TK 50.000, 100.000, paling tinggi 250.000. Gitu Bu ya. Kalau itu yang swasta, kalau itu pegawai negeri lain. Tapi kalau itu swasta dan rata-rata di Kabupaten Malang itu 95% itu TK swasta. Itu gajinya hanya 50.000 sampai dengan 250.000. Yang 250.000 itu kepala sekolahnya. Kalau sintas ngajar itu 50.000. 50.000 itu untuk beli bensin dari rumahnya pergi ke sekolahannya wis min, ya. Tapi
Mengapa mau mengabdikan diri? Karena dia tahu bahwa dia tidak pernah berbicara apa yang saya dapat dari pemerintah, tapi apa yang bisa saya bantu untuk pemerintah. Karena pemerintah itu adalah kepentingan untuk bangsa, untuk masyarakat. Dia seorang guru TK, gajinya tidak seberapa, pekerjaannya berat karena mendidik dan menciptakan anak berkarakter itu pada usia-usia TK, antara umur 3 tahun sampai dengan umur 8 tahun. Dan sekarang beliau menjadi ketua KMB. Saya ucapkan terima kasih. Salut, angkat topi saya. Ya. Dan guru TK itu karena pengabdiannya itu ikhlas, gak pernah tuai-tuai. Ya, mudah terus. Ikhlas karena gak seperti kita kadang-kadang sampai netok bahagianya. Nah, guru TK enggak, yang penting dia tiap hari nyanyi terus sama anak-anak. Yang ketua KMB Japun apa sehari-hari? Guru SD, negeri apa swasta? Negeri. Ya, apapun lah. Mari kita tunjukkan bahwa pemuda siap untuk kemudian mengisi kemerdekaan ini dengan segala macam pembangunan. Dan pembangunan itu tidak hanya fisik, tapi non fisik pun juga bisa kita isi secara bersama-sama. Ya. Jadi teman-teman semuanya, adik-adik yang saya cintai, sekali lagi saya sebagai Bupati Malang, bukan saya tidak memberikan peluang kepada yang lainnya. Kita berikan peluang secara semuanya terbuka. Tetapi mari tunjukkan kepada pemerintah siapa yang kemudian bisa bersinergi dengan baik dengan memberikan contoh terlebih dahulu bahwa dia mandiri, bukan kemudian selalu minta fasilitas, minta ini dan sebagainya, tapi tunjukkan bahwa kalau bersatu ini, kalau muda bersatu ini memulai dengan kemandiriannya. Apalagi visi Polda Kabupaten Malang itu kata pertamanya itu mandiri. Tapi bukan berarti mandiri itu kemudian pemerintah kemudian cegidek, pemerintah kemudian tidak melihat terhadap apa yang telah dilakukan. Mandiri dalam hadis itu bagaimana mengelola potensi-potensi yang ada itu untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan kemampuan dari orang yang ada di tingkat desa itu sendiri. Ya. Dan KMB harus memberikan contoh itu, dan itu yang akan nanti ditunggu oleh masyarakat, dan masyarakat yang akan jadi menilai bahwa keberadaan KMB itu merupakan organisasi yang ditunggu-tunggu, kedatangannya, keberadaannya, dan tentunya kiprah-kiprahnya. Ya. Saya dahulu aktivis pemuda. Saya berangkat dari organisasi kemasyarakatan kepemudaan. Sebelum saya itu aktif di KNPI, saya ini aktif di organisasi kepemudaan, ya, saya aktif di Wirakarya, ya, dan lain sebagainya. Baru kemudian saya aktif di KNPI. Di KNPI saya menjadi pengurus di tingkat pleno. Baru periode berikutnya itu menjadi pengurus harian. Periode berikutnya menjadi wakil ketua, menjadi sekretaris. Dan akhirnya saya banyak tahu tentang bagaimana kemudian pemuda itu bisa membuktikan dirinya kepada bangsa dan negara dengan tidak hanya menunggu fasilitas-fasilitas dari pemerintah, tapi pemerintah kita tunjukkan bahwa pemuda-pemuda itu siap untuk misi kemerdekaan. KMB itu nanti contohnya, dan mari kita berikan yang terbaik kepada Kabupaten Malang. Mengapa bajunya kamu itu ya pakai hijau? Hijau itu menunjukkan bahwa kamu itu pemuda harapan bangsa. Pupus yang apa? Yang di atas tuh namanya tuh si nom-nom itu. Ya. Si nom-nom tuh mau diolah apapun bisa. Ya. Ya. Tapi hati-hati, yang pupus itu, yang pucuk itu disenangi ulat juga. Ya. Hati-hati. Kalau kita tidak mampu menjaga diri kita, maka yang masuk ulat. Kalau sudah ulat masuk, rusaklah kemudian pupus itu. Nah, ini yang harus kita ukumi bersama. Ada semua bajunya kamu itu memiliki filosofi, ya, tujuannya dan sebagainya. Dan mengapa kemudian harus bernama Kaula Muda Bersatu? Karena kita menyatakan bahwa
Tidak ada artinya kemampuan dari pribadi-pribadi kalau tidak menjadi satu kesatuan yang utuh seperti ini. Sehingga kemudian bangsa kita ini menjadi utuh karena adanya nilai-nilai kesatuan dan persatuan yang tadi telah dibacakan. Terima kasih semuanya, Pak Camat Pakis, ini si Nom, ya, Nom dalam artian itu semangatnya, ya. Jadi ini Pak Camat ini, ya, kalau beremosi ini nggak kalah dengan Pak Dan Ramil. Ya. Jadi saya sudah perintahkan di kantor cukup hari Senin, Selasa sampai dengan Jumat keluyuran ke desa-desa. Datangi semua penduduk desa itu apa yang kemudian menjadi keluhannya, sehingga kemudian pada saat ada permohonan aspirasi itu betul-betul yang dimauai masyarakat, bukan hanya kemauannya daripada pemimpin-pemimpin. Demikian pula dengan kepala desa kita. Kepala desa kita ini orang-orang yang aktif, ya. Dia selalu keluyuran ke kampung-kampung, ke dusun-dusun untuk mengetahui apa yang jadi permasalahan masyarakat. Di sini dari 15 desa ada 2 yang perempuan. Ini gak Uringin Nanong tuh masuk tumpang, ya, hanya satu di Sumber Pasir, ya. Tapi tidak kalah meskipun perempuan dia dengan yang laki-lakinya, dengan kepala desa laki-laki. Bahkan satu-satunya desa yang sudah menggunakan konsep pengolahan sampah TPST baru Sumber Pasir. Nanti harus diikuti ini oleh kepala desa yang lain, ya. Makanya kamu juga sampah itu kalau dikelola dengan baik bukan masalah. Sampah kalau dikelola dengan baik itu berkah. Ya. Nanti belajar KMB kepada Ibu Kepala Desa Sumber Pasir. Ya. Kabupaten Malang ini tentunya meskipun kita itu daerahnya masih banyak lahan-lahan katakanlah untuk menimbun sampah, itu tidak baik. Lebih baik sampah itu dikelola sehingga kemudian menghasilkan berkah. Berkahnya macam-macam. Ya. Sampah kalau dikumpulkan itu, Bapak Ibu yang saya hormati, dia tidak bau. Kalau kemudian dikelola dengan baik, dipisahkan antara belatung dengan sampah itu sendiri. Belatung yang dipisahkan, dia akan menjadi makanan paling enak bagi lele. Ya. Dan lelenya cepat besar. Setelah besar, lelenya makan belatung, lelenya kita makan. Tidak apa-apa, itu sehat. Itu sehat. Kemudian sampah yang dipisah basah dan kering, yang basah itu bisa dikelola menjadi pupuk organik, yang kering bisa berupa kertas, bisa berupa plastik, bisa berupa material lainnya, itu bisa dijual kembali. Akhirnya bisa menggaji dari pegawai-pegawai yang ada. Ini salah satu contohnya, belajar nanti di Desa Sumber Pasir. Kalau kepala desanya bisa, KMB harus bisa juga. Kalau umpamanya mau bersinergi, alangkah baiknya. Ya, penduduk desa, katakanlah desa Gertomoyo, itu kan desa yang penduduknya padat, sampahnya pasti banyak. Ya, itu bisa dikelola sampahnya. Mungkin tidak cukup, mungkin dengan satu desa sampahnya mungkin 2-3 desa jadi satu pengelolaan. Itu seperti di Desa Mulyo Agung, Daun. Tempat sampah itu bisa mempekerjakan 82 orang, gajinya tetap setiap bulan. Karena dia banyak membantu masyarakat, setiap ada hari raya dia diberi santunan sama masyarakat. Padahal dia setiap harinya sudah mendapatkan gaji. Kesehatannya dijamin oleh puskesmas setempat. Nah ini KMB sekali lagi jangan hanya berpikir membangun itu dari sisi yang bersifat fisik seperti membangun SD, membangun jembatan dan sebagainya, tapi juga hal-hal yang menyangkut lingkungan, menyangkut kesehatan, menyangkut pendidikan dan sebagainya bisa dilakukan. Dan saya yakin karena saya kenal, ya, dan tahu karakteristik dari masyarakat Pakis dan masyarakat Japur. Saya sebagai orang Pakis, saya ikut berbangga bahwa kamu sudah menjadi pionir-pionir pemuda untuk mengambil peran dalam setiap pembangunan yang akan oleh pemerintah desa. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya dan lanjutkan setiap kegiatan-kegiatan yang bermanfaat sehingga kemudian masyarakat itu selalu menanti-nanti kedatangan kita.